Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Mutiara Rahmi dari kelas Teknik Informatika 5A Amik Garut. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan rujukan dalam karya ilmiah. Ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah kutipan, yang kedua adalah catatan kaki, yang ketiga adalah daftar pustaka. Kita akan bahas dulu tentang apa itu kutipan. Kutipan adalah pengambilan alihan satu kalimat atau lebih dari karya orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi yang dimaksud dengan kutipan itu kita mengambil satu kalimat atau lebih dari satu kalimat dari karya orang lain yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, tujuannya untuk memperkokoh argumen dalam penulisan kita sendiri, dan bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk landasan teori, yang kedua untuk mendukung argumen dalam analisis penulisan. Dan di sini ada jenis-jenis kutipan. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Jadi yang dimaksud dengan kutipan langsung itu biasanya memakai teknik copy paste dan tidak ada perubahan sama sekali, sama dengan aslinya. Jadi tidak ada perubahan, itu harus sama dengan apa yang kita copy. Dan di sini juga ada ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Ya, seperti tadi, tidak ada perubahan dalam kita mengcopy dan mempastenya, tidak ada sama sekali perubahan, itu harus sama persis dengan aslinya. Yang kedua, memakai titik 3 berspasi. Fungsi dari titik 3 berspasi ini apabila ada kata-kata yang akan dihilangkan, maka kita menggunakan titik 3 berspasi. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, untuk kutipan langsung ini awal dan akhirnya adanya tanda petik. Jarak antar baris 2 spasi kalimat. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. Kalimat terdiri atas unsur-unsurnya. Unsur-unsur kalimat dikemukakan yaitu tanda kutip, ibarat semua bangunan rumah yang terdiri atas sejumlah komponen dan unsur untuk membentuk rumah itu, tanda kutip. Rahardi tahun 2009, halaman 77. Di sini juga ada kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Jadi dalam kutipan tidak langsung ini kita mengambil dari karya orang lain, kita hanya merangkum dan kita menulis sesuai dengan pemahamannya, tapi tidak jauh dengan seperti aslinya, tidak mengubah. Kita cuma hanya merangkum apa yang kita pahami. Di sini juga ada ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, kalimat yang dikutip harus ditulis sama persis dengan sumber aslinya. Yaitu di sini kalau kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik, tidak seperti kutipan langsung yang di awal dan di akhirnya menggunakan tanda petik. Kalau kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Dan jarak antar barisnya cuma 1 spasi. Di sini ada contoh kutipan tidak langsung. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat. Dituntut agar belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan agama dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak dan akan menjadi kenangan hidupnya. Zuhairini, DKK, tahun 1993, halaman 32. Di sini juga ada contoh kutipan tidak langsung. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat. Sujanto, tahun 1993, halaman 148, mengatakan bahwa di dalam dunia pendidikan pembinaan akhlak dititik beratkan pada pembentukan mental anak. Yang kedua yaitu catatan kaki.
Apa itu catatan kaki? Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Tujuan penulisan catatan kaki yaitu untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan, mengatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian atau intisasi keterangan insidental materi, penjelasan yang kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang bertentangan, dan merujuk bagian lain teks uraian pada halaman lain sebelum dan sesudahnya. Ada apa saja jenis-jenis catatan kaki? Jenis catatan kaki ada terbagi dua. Yang pertama catatan kaki lengkap, yang kedua catatan kaki singkat. Untuk yang pertama catatan kaki lengkap biasanya ada nama pengarang, terbit, tahun terbit, jumlah jilid, dan lain sebagainya. Yang kedua catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ibid. Ibid singkatan dari Ibudin, artinya sama dengan di atas. Yang kedua Opcit, singkatan dari Opere Citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Yang ketiga Lokcit, singkatan dari Lokco Citato, artinya tempat yang telah dikutip. Untuk selanjutnya di sini ada unsur-unsur catatan kaki. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam catatan kaki. Yang pertama, dalam penulisan atau pengarangan biasanya menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang diambil tanpa perlu menuliskan gelar. Jadi untuk nama penulis biasanya nama pengarang itu lengkap ditulis tanpa harus ada gelar. Yang kedua, judul tulisan. Menulis judul dari sumber tempat kutipan diambil dengan jelas dan lengkap serta mempertahankan kaidah EYD-nya. Yang ketiga yaitu tahun terbit. Tahun terbit salah satu hal yang perlu diberikan juga adalah tahun penerbitan dari kutipan yang ditulis atau tahun publikasi jika kutipan tersebut berbentuk jurnal atau tulisan lainnya. Yang keempat yaitu nomor halaman kutipan. Melampirkan halaman tempat kutipan tersebut diambil juga wajib untuk dicantumkan pada penulisannya. Yang ketiga yaitu daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Yaitu sebuah daftar yang berisikan berbagai referensi. Contoh berbagai referensi yang pertama yaitu ada buku, jurnal, skripsi, majalah ilmiah, makalah, surat kabar, internet, dan email. Cara penulisan daftar pustaka. Ada yang pertama yaitu buku. Buku contohnya biasanya ada nama pengarang, tahun terbit, judul, tempat terbit, penerbit. Dan untuk jurnal, biasanya ada nama pengarang, tahun penerbit, dalam tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel pada jurnal ditulis dalam tanda petik. Yang keempat, nama jurnal. Yang kelima, volume. Keenam, edisi. Dan ketujuh, nomor halaman. Untuk makalah, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul makalah, bulan terbit. Untuk bulan terbit kalau ada dicantumkan, kalau tidak ada ya gak apa-apa. Tahun terbit dan tempat terbit. Surat kabar, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, judul surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Untuk skripsi di sini ada contohnya. Ini seperti contohnya Sapitri N 2000 tahun 2003, analisis unsur etika dalam novel karya N.H. Dini. Skripsi pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Garut tidak diterbitkan. Untuk internet yaitu pengarang atau penyunting, tahun, judul, jenis medium, tersedia alamat di internet, tanggal diakses. Untuk artikel dalam jurnal,
Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Dan artikel dalam majalah kalian juga bisa lihat contohnya. Untuk artikel surat kabar juga kalian bisa melihat. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materinya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.